akan menyeretnya untuk menuju ke dalam lembah bencana. Betapa tidak kebodohan yang ada pada jiwanya dan melekat di dalam sanubari hatinya akan menggiring dia untuk bersikap arogan dan bersikap selalu menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ia akan menjadi penentang al-haq dan meremehkan kebenaran. Jika demikian keadaannya ikhwan fillah, maka ini merupakan salah satu tanda akan datangnya kebinasaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap umat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah bagi orang-orang yang takut untuk menyelisih perintahku, an tusibahum fitnah, takut tertimpa kepada mereka berbagai malapetaka, au yusibahum 'adzabun alim, atau tertimpa kepada mereka adab yang pedih. Dan juga baginda kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Wa ju'ilal dhillu was-saghar 'ala man khalafa amri," dan telah dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi siapa yang menyelisihi perintahku. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwana fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kebodohan merupakan tabiat seorang hamba ketika terlahir di dunia. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu bagaimana caranya agar kebodohan yang ada pada diri kita dapat terangkat? Caranya adalah dengan kita mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, at-ta'allumu dinillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena hanya dengan ilmu agamalah kita dapat mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, dan dengan ilmu agama pula seorang dapat mengubah jiwa menjadi pribadi yang lebih baik. Namun perlu digarisbawahi, ketika seorang mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu harus sesuai dengan pemahaman para ulama kita yang saleh. Tidak sebagaimana kaum muda yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Akan datang di akhir zaman nanti kaum muda yang masih muda beliau umurnya, sufahaul ahlam, dan masih dangkal akalnya. Mereka mengatakan perkataan orang yang terbaik. Mereka juga membaca Al-Quran, namun tidaklah mereka membaca, melainkan hanya sampai ke dalam kerongkongannya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini disebabkan karena mereka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla tidak sesuai dengan pemahaman para ulama ar-rasikhin yang selalu berupaya dan berusaha untuk senantiasa mengikuti jejak nabinya dengan lurus. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, i'malu ilmakum, amalkanlah ilmu yang telah kita miliki, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang merugi karena tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, wahai para pemuda Islam, wahai para pemuda sunnah, bangkitlah dari kelalaian, bangunlah dari lamunan guna menata masa depan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bersadar seberapa jauhkah ilmu agama telah mengubah jiwanya,
menjadi pribadi yang saleh, menjadi pribadi yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah kita mendengar sebagian ulama salaf mengatakan, ya thayyib, idza lam tatif fi thayyibatin tabat fiha thayyibatun famata tatib. Wahai orang yang baik, jikalau engkau tidak bisa menjadi orang yang baik di tempat yang tumbuh di dalamnya berbagai kebaikan, famata tatib, lalu kapan kau akan menjadi orang yang baik? Ikhwan fillah, para pemuda salafiyin Mahadarul Azhar Temanggung yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, teruslah maju di dalam menuntut ilmu, walau lajumu tak seindah yang kau mau. Bersabarlah dan pantang menyerah, walau perjalanan talabul ilmi ini terasa susah. Bersemangatlah dan kejarlah berbagai impian, teruslah berjuang walau halang rintang terasa berat untuk diterjang. Ista'in billah wala ta'jaz. Minta bantuanlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di ma'had ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita keberhasilan serta kesuksesan di dalam menuntut ilmu yang mana hal ini diharapkan akan membuahkan kebahagiaan, ketentraman di masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala ihtimami wa hirsukum wa husni istima'ikum jami'an fa aqulu lakum jazakumullahu khairal jazaa. Wallahu ta'ala as'alu an yaj'alana wa iyyakum minasy syabab alladhi qala nabiyyuna fi hadithihi wa syabun nasha'a fi ibadatillah walillahil hamdu wal minnah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.